Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Haja Dr. Ratu Sentiah. Kemudian yang saya hormati pula Bapak yang selalu mendampingi kami di setiap pertemuan, Bapak Fajar Farhanikan, Bapak Dr. Fajar Farhanikan SSYM PDI. Saya Julia Rizkiani, NIM 12120300069 dari kelas PBA 2B. Insya Allah di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali apa yang saya pahami dari materi sejarah peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, bismillah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sedikit nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin mana? Ibunya bernama Arwah. Beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad ini. Kalau dari ayahnya ini di silsilah kelima Abdul Manaf. Kemudian kalau dari ibunya ini bertemu dengan bibi Rasulullah SAW, silsilah ketiga. Utsman bin Affan ini menyandang gelar sebagai, seperti yang kita ketahui, Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua orang putri berturut-turut dari Nabi Muhammad SAW. Dua orang putri Nabi Muhammad SAW berturut-turut, yakni Ruqayyah binti Muhammad, dan setelah Ruqayyah meninggal, beliau menikahi Ummu Kulsum atau Umi Kulsum setelahnya. Kemudian Umi Kulsum tersebut kemudian meninggal juga, dan akhirnya beliau menikah lagi dengan Fakhi, saya kurang tahu. Sebelumnya ada lagi kayaknya yang meninggal. Kelahiran ya. Beliau ini lahir di tahun kelima setelah Rasulullah SAW lahir, atau tahun ke-6 pada tahun Gajah, yakni pada tahun 376 Masehi. Beliau ini merupakan sosok orang sahabat Nabi yang memeluk Islam karena diajak oleh Abu Bakar, dan termasuk pada kelompok Ashabul Awalin yang dijamin masuk surga. Beliau ini merupakan sosok yang sederhana walaupun beliau kaya, soleh, dan dermawan. Kedermawanannya ini dapat dilihat ketika beliau menggunakan uangnya 15.000 dinar untuk memperluas Masjid Nabawi, kemudian 10.000 dinar untuk memperluas atau membangun kembali Masjidil Haram. Kemudian beliau membeli sumur dari orang Yahudi seharga 12.000, sumur Raunah seharga 12.000 dinar untuk para laskar di perang Tabuk. Seperti itu. Kemudian beliau ini menggantikan Khalifah Umar bin Khattab selaku khalifah kedua, dan masa jabatannya ini berlangsung selama 12 tahun, yakni dari tanggal 23 Hijriah sampai 35 Hijriah, atau 646 Masehi sampai 656 Masehi. Di akhir hayatnya beliau dibunuh oleh seorang pemberontak dari Mesir yang bernama Al-Ghafiqi pada usianya yang ke-82 tahun atau 656 Hijriah. Adapun pengangkatan beliau sebagai khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, beliau telah, yang dibunuh oleh Feroz atau Abu Luwa, beliau telah membentuk tim untuk, pokoknya timnya itu untuk sebagai kandidat yang akan menggantikan posisinya sebagai khalifah kedua. Timnya itu terdiri dari 6 orang, ada Zubair bin Awam,
Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Thalhah, kemudian saya lupa lagi. Dan Dewan Formeter akhirnya memutuskan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an yang menjadi khalifah pada saat itu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang beliau laksanakan, kebijakan atau aktivitas atau ya semacam itu yang beliau laksanakan selama beliau menjabat. Beliau menjabat selama 12 tahun, dan dari 12 tahun itu dibagi menjadi 2 periode menurut sejarawan M.A. Sabani. Yang pertama itu pada 6 tahun pertamanya itu merupakan periode stabil. Yang kedua, 6 tahun terakhir dari masa jabatan sebagai khalifah itu disebut sebagai masa pergolakan atau instabilitas yang terjadi pada seluruh jazirah Arab pada saat itu. Adapun kebijakan-kebijakan yang telah ia lakukan adalah yang pertama, melakukan ekspansi wilayah seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian khalifah pertama dan kedua, beliau pun melanjutkan ekspansi ini ke berbagai wilayah, terutama di wilayah Khurasan. Adapun perluasan wilayah, beliau sedikit menambah dari khalifah-khalifah sebelumnya, yakni beliau mengutus beberapa orang untuk memimpin perluasan ke wilayah laut. Di antaranya adalah sebagian Afrika Utara yang telah dikuasai. Di bagian barat itu ada sebagian Afrika Utara, kemudian ada Pulau Sibri, astagfirullah, lupa ya, itu pulau itu. Kemudian ada perang yang di tengah laut itu ada, ya seperti itu. Adapun yang kedua adalah pengkodifikasian Al-Quran. Pengkodifikasian Al-Quran ini beliau lakukan termasuk salah satu prestasi di khalifahan beliau, karena tanpa adanya beliau mungkin mushaf kita yang ada di sini mungkin akan berbeda-beda. Jadi pada masa ini Utsman bin Affan melakukan penyeragaman variasi bacaan yang ada pada saat itu menggunakan bahasa Quraisy yang akhirnya disatukan, kemudian diteliti oleh Zaid bin Sabit sebagai panitia, Lajnah kedua sebagai peneliti akan mushaf-mushaf yang tersebar. Pertama kan disusun, kemudian dikumpulkan untuk disatukan gitu. Kemudian disusun menjadi satu mushaf yang akhirnya menjadi mushaf Utsmani. Kemudian selanjutnya ada panitia kedua yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit yang bertugas untuk meneliti mushaf-mushaf tersebut apakah sama dengan mushaf-mushaf yang telah dibuat lainnya gitu. Nah, mushaf-mushaf itu dikumpulkan di rumah Hafsah. Adapun mushaf-mushaf saat itu yang sudah diverifikasi kalau tidak salah itu ada 4, mushaf Ali, mushaf Ubay, mushaf Ibnu Sa'ad, dan mushaf Ibnu Abbas kalau tidak salah. Ibnu Sa'ad Ibnu satu lagi itu Ibnu apa ya? Ya, pokoknya itu. Kemudian beliau menyalin ulang mushaf Utsmani yang telah diverifikasinya sudah diteliti dan akhirnya dibagikan menjadi 6 ya. Disalin menjadi 6 mushaf secara utuh dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas seperti sekarang ini. Kemudian dibagikan kepada daerah-daerah di Jazirah Arab, Mesir, Basrah, Kufah, Syria, Mekah, Madinah, satu lagi lupa. Selain itu kemudian kebijakan lainnya adalah otonomi daerah. Nah, kalau di sebelumnya Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar itu menetapkan amir dan wali,
amir dan pemimpin pokoknya. Nah, kalau di masa Utsman ini beliau membagi 10 wilayah dipimpin, masing-masing dipimpin oleh amir. Amir itu gubernur. 10 wilayah ini ada Hism, kemudian Damaskus, Kufah, Basrah, Astagfirullah, Mekah, Madinah. Nama-nama lainnya saya lupa, astagfirullah, padahal sudah dihafal tadi. Itu kemudian di masing-masing dipimpin oleh beberapa amir yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah, ini bukan lebih ke kebijakan ya, ini adalah masalah-masalah yang mulai timbul di masa kepemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah nepotisme. Nepotisme adalah sikap mental yang cenderung mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan keluarga gitu, yang memiliki hubungan persaudaraan untuk melakukan pejabat sebagai untuk melakukan hal-hal politik gitu sebagai pemimpin. Tuh. Jadi ini ya salah satu alasan yang bakal membuat pemberontakan di depannya ini, sehingga melengsarkan Khalifah Utsman bin Affan, karena beliau ini merupakan seorang yang dermawan gitu. Jadi beliau tidak bisa menghadang berbagai masalah yang ditimbulkan oleh para pejabat yang bermasalah gitu. Apa tadi tentang nepotisme ya? Ya, adapun nepotisme ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama itu karena ekspansi wilayah ya, faktor perubahan lingkungan yang terjadi akibat ekspansi wilayah itu tersendiri. Yang kedua, karena kurangnya kecakapan Utsman bin Affan dalam memerintah, karena pada saat itu yang memerintah di bagian pemerintahan gitu ya, yang mengatur itu adalah Marwan ibnu Hakam, keponakannya sendiri gitu. Jadi Utsman bin Affan ini istilahnya seperti boneka berkedok khalifah. Kemudian yang ketiga, saya tahu sebenarnya tapi takut salah, kalau tidak salah itu karena nggak lupa takut salah, seperti itu. Kemudian adapun nepotisme yang dicatat oleh para sejarawan pada saat itu adalah, yang pertama, gubernur di mana gitu yang dipimpin oleh Muawiyah itu kekuasaannya sangat luas, meliputi Damaskus dan daerah lainnya dibandingkan kekuasaan gubernur lainnya. Soalnya Muawiyah ini kan sebagai salah satu gubernur di daerah mana ya, kalau nggak salah Palestina dan apa itu ya. Jadi itu salah satu penyebab. Yang kedua adalah karena beliau ini hanya melibatkan famili dan anggota keluarganya saja sebagai pemimpin, yang pemimpin negara, pejabat pemerintahan, seperti ada keponakannya tadi yang Muawiyah ini sebagai gubernur, terus Marwan ibnu Hakam sebagai sekretaris negara, kemudian dan lain sebagainya. Itu jadi banyak sekali unsur-unsur nepotisme di dalamnya yang membuat satu negara itu hanya dimiliki oleh keluarga Utsman saja gitu. Kemudian ada setelah itu pemberontakan yang terjadi. Pemberontakan ini terjadi karena beberapa kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang dinilai sangat-sangat merugikan para penduduk, terutama penduduk asli di situ ya. Yang pertama itu pengkodifikasian Al-Quran. Salah satu tokoh beliau menyebut bahwasanya padahal beliau sudah
mempunyai mushaf Al-Quran ini sudah disetujui pada zaman Rasul gitu, tapi akhirnya tidak dipakai, dan karena kodifikasinya atau karena mushafnya ini tidak diterima, jadi mungkin dibakar gitu. Itu yang akhirnya salah satu munculkan sedikit kemarahan dari para warga. Kemudian yang kedua, ini adalah karena pemberian tanah kepada para penduduk Irak. Siapa ya? Pemberian tanah, pokoknya pemberian tanah pada siapa ya, astagfirullah, di Irak gitu ya. Ya, para muslimin yang migrasi ke Irak. Nah, padahal penduduk aslinya ini, kalau di zaman Umar ini mereka sudah sering sekali, mereka memang ini ya, dikelola milik sendiri tanahnya, mereka hanya membayar pajak tanah dan jizyah gitu, tapi ini tanahnya nggak dikasih sama sekali gitu ke penduduk, ke muslimin yang hijrah gitu. Kali ini diberikan secara langsung, seolah-olah itu tanah milik pemerintah. Kemudian yang terakhir itu karena apa ya? Karena apa? Ya Allah, otak saya. Itu karena oh ya, banyak nih macam. Salah satunya dia tanah Fadak yang dulu pernah disengketakan oleh Fatimah dan Abu Bakar, ini akhirnya menjadi milik pribadi Marwan Ibnu Hakam selaku sekretaris negara begitu. Nah, akibat dari beberapa masalah yang muncul, sebenarnya banyak masalah yang muncul ini, akhirnya beberapa daerah terutama dari Mesir mulai melakukan pemberontakan. Mereka mengepung Madinah selama 40 hari yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Utsman bin Affan. Mereka membawa utusan-utusannya masing-masing yang digadang-gadang akan menjadi calon khalifah baru. Seperti dari Kufah itu ada Zubair bin Awam, kemudian ada juga yang bawa Tolha, seperti itu. Dan akhirnya karena para Bani Umayyah ini kewalahan gitu, tidak sanggup untuk menahan berbagai pemberontakan yang ada, terutama dari pejabat-pejabat pemerintah sendiri ini tidak turun tangan dan mereka tidak kelihatan hidungnya. Mereka soal lepas tangan begitu saja, padahal pejabat-pejabat pemerintah itulah yang menyebabkan para warga ini memberontak. Ya karena dulu kan sebenarnya dulu tuh warga-warga tuh memang sudah mendesak gitu ya, sudah menggugat, ini kenapa pemerintah sudah nggak demo gitu, ini kenapa kok kebijakan gini, tapi para bawahan-bawahan Umar, pada bawahan-bawahan Utsman itu pejabat-pejabat daerah ini menutup mulut mereka, kemudian seperti melakukan kekerasan untuk menutup mulut para warga tersebut atau membasmi mereka gitu. Membasmi dalam arti kayak menghukum seperti itu. Jadi Utsman sebenarnya nggak tahu kalau ada masalah kecil itu yang akhirnya menjadi besar ini seperti itu. Dan pada saat itu Utsman bin Affan sepertinya tengah di kediamannya. Pada saat itu keluarga Ali kemudian Hafsa gitu ikut melindungi rumah Ali sebenarnya. Namun hal itu tidak cukup gitu saja, karena pemberontak dari Mesir ini beliau berniat memang untuk membunuh Utsman bin Affan karena beliau sangat tidak setuju dengan berbagai kebijakan yang sudah menyeleneh gitu, dari Al-Quran dan Sunnah. Karena dulu Khalifah Umar dan Abu Bakar kan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kan menetapkan keputusannya, kebijakan-kebijakannya, sedangkan di Khalifah Utsman ini tidak, agak longgar gitu. Jadi sebenarnya dalam unsur menjaga khalifahan, menjaga wilayah itu sebenarnya berhasil, cuma kalau menjaga nilai-nilai politik gitu, menjaga nilai-nilai kesetaraan agama, sosial, politik gitu, yang seharusnya memang diutamakan, itu beliau dapat dikatakan gagal. Jadilah pada saat itu akhirnya Utsman bin Affan terbunuh oleh salah seorang pemberontak dari Mesir bernama Al-Waqifi.
di usianya yang ke-82 tahun pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Tidak disebutkan ya di mana meninggalnya, astagfirullah. Saat itu pokoknya dia sedang membaca Al-Quran pada subuh di hari Jumat. Itulah akhir dari kisah Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang semoga bisa menjadi sedikit pelajaran kepada saya bahwasanya keputusan tanpa Al-Quran dan Sunnah itu sangat-sangat susah ya kalau tidak disadasarkan kepada kedua hal itu, karena lama-lama akan menjadi suatu penyakit sehingga kita melupakan hal dasar tersebut. Allah ya Al-Qul, amin. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf sangat banyak sekali kesalahan dan kelupaan karena dosa yang saya perbuat ini sangat banyak. Terlebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ustazah wa ustaz.